Masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk ya? Pak. Oke, jadi sekilas hari ini kita akan sampaikan ketentuan umum dan apa itu sih penatausahaan ya. Kalau kita lihat dari siklus pengelolaan BUMN, diawali dari perencanaan, pengadaan, kemudian penggunaan, pemanfaatan, pemindahantanganan, penghapusan, ya, pengamanan pemeliharaan, penilaian. Nah, ini ada penatausahaan barang milik negara. Di dalam mata kuliah pengelolaan BUMN, penatausahaan BUMN ini materinya lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Perencanaan kan hanya satu kali, kemudian pemindahantanganan, penghapusan bahkan jadi satu kali pertemuan. Penatausahaan ini dipecah jadi dua, bahkan jadi tiga, karena pertemuan ke 8, 9, 10 itu masih terkait dengan pemeriksaan BPK. Pemeriksaan BPK ini sebenarnya juga ranahnya penatausahaan barang milik negara. Jadi saya sampaikan tadi bahwa penatausahaan BUMN itu rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Nanti di slide juga saya berikan, ada slide inventarisasi, ada slide pembukuan, ada slide pelaporan. Tujuannya apa sih, ya? Jadi tujuannya tentunya mewujudkan tertib administrasi, kemudian mendukung tertib dalam pengelolaan barang milik negara. Tertib administrasi apa? Bagaimana yang saya sampaikan bahwa di laporan keuangan pemerintah pusat maupun laporan keuangan kementerian lembaga, kemarin saya sampaikan dalam soal juga bahwa apa perannya seperti apa sih pengelolaan BUMN di laporan keuangan. Perannya itu kalau di pemerintah pusat itu bisa sampai 64% dari neraca pemerintah pusat BUMN itu. Kalau di Kementerian Keuangan itu 60%, ya. Ada yang menjawabnya macam-macam soal kemarin juga itu, ya. Kemudian dalam rangka pengelolaan BUMN itu tentunya memberikan penyediaan data pengelolaan BUMN yang benar, yang valid. Kenapa? Kalau datanya tidak valid, nah dalam hal memutuskan kebijakan berikutnya akan salah. Misalnya data kevalidan mengenai barang rusak berat. Barang rusak berat jumlahnya misalnya 100.000. Ternyata kita putuskan oke, barang rusak berat kita hapuskan, kita pindah tangankan. Ternyata begitu dieksekusi barangnya hanya 20.000, kan berarti tidak eksekusinya tidak tepat. Bisa aja misalnya data BUMN idle-nya, gitu ya. Sehingga dalam rangka optimalisasinya itu juga tidak tepat dalam memutuskan pengelolaan BUMN-nya. Itu tujuannya ya, jadi mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan barang milik negara. Dasar hukumnya apa? Undang-Undang 17, Undang-Undang 1, PP 27, sebagaimana telah diubah menjadi PP 28. Nah, khusus penatausahaan, nanti baca PMK 181. Saya belum share di mana? Di Google Classroom. Saya kan sudah berikan link ya, yang lalu. Ambil aja di link yang sudah saya berikan yang lalu. Masih ada linknya? Rosalina, linknya masih ada ya? Masih, Pak. Oke ya, ambil aja di sana ya. Kemudian ada PMK tentang penggolongan dan kodifikasi, karena terkait dengan penatausahaan barangnya ini kodenya apa, golongan apa, ya kan? Ini juga selalu mengalami perubahan, karena berkembang waktu muncul barang baru yang harus diberikan kodifikasi baru. Ya.
Kemudian tata cara rekon BUMN dalam rangka penyusunan LKPP. Jadi penyusunan LKPP itu kan dari Satker dikumpulkan ke kementerian dikumpulkan kementerian, kumpulkan akhirnya jadi laporan keuangan pemerintah pusat. Kemudian mengenai badan akun standar. Ya. Kemudian SAPP ya, ada akuntansi ya pemerintah. Kemudian perdirjen nih, tata rekon ya. Inilah yang mendasari terkait dengan pengelolaan barang milik negara. Oke, ruang lingkupnya tadi sudah saya sampaikan, ada pembukuan, inventarisasi dan laporannya. Ini ya. Organisasinya ini sama dengan yang sudah kita bahas-bahas sebelumnya. Oh, ada pengguna barang, ada pengelola barang ya. Sama kan? Sama. Kemudian pengguna barang ini ada unit akuntansi pengguna barang UAPB. Ada unit akuntansi pengguna barang eselon 1. Dirjen lah ya, Direktorat Jenderal. Ada unit akuntansi pengguna barang wilayah. Wilayah itu berarti kalau ini di Kanwil Dirjen Perbendaraan misalnya contoh. Dan UAPB, unit akuntansi kuasa pengguna barang. Di pengelolanya itu ada pusat, ada Kanwil, juga ada KBKNL. Tuh. Ya. Penatausahaan BUMN dilakukan oleh pengguna barang, juga pengelola barang. Kalau pengguna barang dihimpun dari unit akuntansi pengguna barang eselon 1. Jadi dari eselon 1 dikumpulkan, masuk dikompilasi, masuklah kepada pengguna barang. Kalau DJKN dari Kanwil dikumpulkan, masuk ke pengelola barang. Kemudian yang eselon 1 dari mana? Dari wilayah, ya. Kalau yang Kanwil DJKN dari mana? Dari KBKNL. Tuh. Kemudian yang wilayah dari mana? Yang wilayah dari UAKPB, ya, unit akuntansi kuasa pengguna barang. Bisa saja ada yang tidak mempunyai wilayah, ya. Misalnya contoh BPPK. BPPK itu nggak punya wilayah, kan kepala BPPK nggak ada Kanwil BPPK kan, jadi langsung turun kepada Balai Diklat atau pusat-pusat. Tuh. Kemudian di UAKPB, unit akuntansi pengguna barang ini juga bisa dibantu oleh pembantu kuasa barang, yaitu satker bantunya ya, satker bantunya. Cuman di dalam peta ini nggak dibuatkan ya. Jadi yang di bawah ini bisa dibantu oleh satker bantu. Ya. Contohnya apa? Contohnya kantor pelayanan pajak. Kantor pelayanan pajak itu ada di bawahnya ada kantor pelayanan penyuluhan potensi perpajakan KP3 ya. Nah, itu dia sebagai satker bantu dari KPP. Organisasinya ini menteri, eselon 1 yang membidangi sekretariatan, sekjen. Kemudian eselon 2 yang membidangi BUMN. Misalnya kalau di Kementerian Keuangan Biro Manajemen BUMN dan Pengadaan. Kemudian unit eselon 3 yang membidangi BUMN berarti Kabak Penatausahaan ya. Kemudian unit eselon 4 yang membidangi BUMN. Kalau di eselon 1 ini juga sama, berarti dirjen, ada ses, di bawah kabak perlengkapan atau kabak pengelolaan BUMN atau kabak umum, tergantung dari unit masing-masing.
Kemudian ada kasubagnya, kasubag inventarisasi atau kasubag pelaporan dan sebagainya. Di wilayah ini ada kanwil, ada di bawahnya misalnya ada kabag umum ya atau aslok ya. Kalau di tentara ada aslok ya. Kemudian ada unit eselon 4 yang bidangi BMN. Bahkan ada unit eselon 5 yang bidangi BMN yang ditunjuk ya. Nah, terkait dengan penggolongan. Ini penggolongan BMN ya. BMN itu digolongkan dengan sistematik ya. Ada golongannya, bidang, kelompok, sub kelompok dan sub kelompok. Jadi kalau lihat di nomor urut pendaftaran itu ada panjang ya, kode sampai dengan NUK-nya. Kodifikasi memberikan kode BMN sesuai dengan penggolongan masing-masing. Jadi yang panjang tadi dikodekan ya. Ini golongannya ada 8 tanah persediaan. Persediaan itu berarti aset apa nih? Ya, barang habis pakai konsumsi ya. Kemudian tanah, jelas tanah ya. Peralatan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi dan jaringan. Aset tetap lainnya KDP dan ATB. ATB tahu kan, aset tak berwujud ya. Masing-masing golongan akan dirinci menjadi bidang-bidang BMN. Jadi gini nih, kalau baginya itu kayak gini nih. Nanti dihayati ya, dihayati kodifikasi ini. Nih, contohnya seperti ini. Misalnya ada jalan irigasi, kemudian dia berupa bangunan air, bidangnya, kelompoknya bangunan pengaman, sungai pantai, kemudian turun lagi subkelompoknya bangunan pembuang pengaman sungai. Terus sub kelompoknya apa? Saluran banjir, saluran drainase, saluran sungai BBB, sungai lainnya. Ini contoh nih. Berarti siapa yang ngelola ini? Ini pasti Kementerian PUPR. Ya kan? Lanjutkan. Nah, ini contoh dari kodifikasi tersebut. Golongan, bidang, kelompok, subkelompoknya dan subkelompoknya. Barang persediaan, barang habis pakai, aspal. Ini kodenya ini ya. Kemudian semen, kodifikasinya ini ya. Oke. Kode lokasi. Kode lokasi ini terdiri dari 18 digit. Kode bagian anggaran, kode eselon 1. Bagian anggaran itu misalnya Kementerian Keuangan, berarti 015. Ya. Eselon 1-nya misalnya Sekjen, berarti 01. Kode wilayahnya misalnya Jakarta 0001 ya. Kode KPA-nya Biro Umum, nanti bisa gitu ya. Kode pembantu KPA-nya kalau ada ya. Kalau enggak 000 berarti. Ini contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau pengguna barangnya 15, eselon 1-nya 11, wilayahnya 199, KPB-nya kodenya ini. Pembantu KPB-nya enggak ada karena enggak ada 000 ya. Pemberian kode registrasi. Jadi selalu urut ya, pengguna, eselon 1, wilayah, KPB, uang KPB. Saya karena jam 8 ini ada pembahasan FWS, jadi mungkin nanti saya nggak bisa memberikan 2 materi hari ini. Mungkin saya hanya memberikan yang umumnya ini saja. Nanti yang minggu depan kita akan lebih banyak ya. Namun untuk materi
kita akan selesaikan dalam 2 minggu ini. Nanti untuk diskusi saya buka, silakan berdiskusi. Sebentar ya. ID. Dengan implementasi New Thinking of Working ini, memungkinkan kita bekerja tidak hanya dari kantor, melainkan bisa dari co-working space dan satellite office Kementerian Keuangan, rumah, atau di tempat lain yang memenuhi syarat seperti teman KU yang bekerja dari kafe, namun selama bekerja di luar kantor. Saya ini sudah mau hampir mulai nih, Pak. Takutnya Pak ini sudah membuka. Jadi kita lanjutkan sebentar ya. Jadi kode registrasinya seperti ini ya. Ada kode lokasi, kemudian ada kode barang, nomor urut, pendaftaran ya. Ini contohnya seperti ini. Misalnya Pusdiklat KNPK dibeli pada tahun 2010 ya kan. Ketahuan barang itu dibeli tahun 2010. Kode barangnya ini ya. Kalau atas ini adalah menunjukkan si satkernya tersebut ya. Tuh. Lokasi tersebut ya. Ini nomor urut pendaftaran seperti ini urutannya ya. Ada apa namanya? Nomor tadi ada mulai dari kode apa namanya golongan, kemudian sampai dengan nomor urutnya ya. Urutannya dilihat dari tahun perolehan. Kenapa? Karena semakin tua ya kita melihatnya kan barang itu dalam pengelolaan BUMN akan melihat dari sisi umur barang ya. Mungkin itu Rosalina dan teman-teman semua untuk pertemuan kali ini ya. Kalau saya mau lanjut, saya takut ini sudah mau mulai. Jadi silahkan hari ini diskusi mengenai ketentuan umum pengelolaan atau penatausahaan barang milik negara. Kemudian di minggu depan akan kita bahas secara detail terkait inventarisasi, pembukuan, dan laporan. Tapi dalam hal nanti teman-teman hari ini sudah ada yang mendiskusikan terkait dengan inventarisasi. Mungkin inventarisasi aja ya kita batasi hari ini ya, biar kalian nggak terlalu meluas. Jadi hari ini ketentuan umum tentang penatausahanya sama inventarisasi ya. Silakan dari bahan inventarisasi mau didiskusikan apa-apa. Tolong dari kelas ini kemarin apakah ada yang mengirim soal lembar jawabannya nggak lengkap ya? Nanti bisa komunikasi ke saya ya. Tolong penanggung jawab atau melalui ketua kelas bisa ini ke saya. Jangan sampai nilainya hancur gara-gara yang lalu filenya yang dikirim ke PAK kurang lengkap ya. Udah gitu aja ya. Mungkin saya minta maaf, saya harus menutup perkuliahan ini. Terima kasih dan ini hadir semua ya, hadir semua. Saya udah ini ke portal STAN hadir semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.